karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetron yang kita lihat. Pinter juga presiden kita ini melakukan stand up komedi. Sebenarnya siapa sih Pak yang melakukan drama Korea? Kan Bapak sendiri yang melakukan drama Korea. Ya, keluarga Bapak sendiri tuh, bahkan Bapak sendiri yang melakukan drama Korea. Ini buktinya nih Pak nih ya. Mengarahkan dukungan ke satu capres. Siapa? Tanyakan ke Gibran. Jangan dipercaya semua. Bapak Ibu nunggu saja arahan dari Pak Jokowi. Butuh pengalaman, benar ya? Sama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Ya orang tua itu hanya mendoakan. Jangan membuat berita yang membuat resah. Berarti hoax ya Mas itu Mas? Hah? Hoax ya? Ngurus SKCK nih kan kan udah kan aku neng Infonya di Polda itu Mas? Cek kan neng Polda ya. Teleponan Polda Gibran ngurus SKCK. Yang mundur dari perkara 90. Yang menentukan jabatan milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Bang, artinya yang sangat bermasalah ini terbukti bersalah? Iya loh. Dengar-dengar ada juga perintah dari istana keesokan harinya setelah pertemuan Prabowo dengan Ketua lagi-lagi dari yang Pram bilang Pak Pratikno yang memerintahkan Prabowo supaya meng-hold acara yang berkaitan dengan Prabowo Gibran termasuk deklarasi di hari itu. Terus ada juga salah satu petinggi partai yang ketemu dengan Jokowi Pram. Di situ partai ini ngebahas soal pemenangannya Prabowo Gibran. Jadi difokuskan di Jawa Tengah. Jadi memang dari Istana Merdeka itu sangat concern lah memenangkan Prabowo Gibran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Pidato dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo di acara hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-59 rupa-rupanya menuai kontroversi. Dalam cuplikan video tadi, kita mendengarkan bersama-sama bagaimana ada netizen yang menanggapi bahwa pintar juga presiden kita ini buat stand up komedi. Karena saya secara pribadi berpikir bahwa rakyat Indonesia saat ini sudah sangat cerdas. Tidak mudah untuk dibodohin. Ketika Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa terlalu banyak drakor, terlalu banyak sinetron, dan lain sebagainya itu, rakyat pasti akan langsung berpikir, siapa sih yang memulai ini semuanya? Tentu, dari cuplikan video tadi, kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo itu tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan saat ini. Hal yang pertama misalnya, ketika Presiden Joko Widodo mengatakan kita mencari pemimpin itu orang yang berpengalaman. Itu satu. Lalu yang kedua, beliau juga mengatakan bahwa Gibran itu belum pas umurnya. Yang kedua, tiba-tiba pada akhirnya Presiden Joko Widodo juga yang memberikan restu kepada anaknya. Oh, itu urusan rumah tangga mereka. Karena mereka sudah dewasa dan lain sebagainya dengan alasan-alasan itu. Tapi saya secara pribadi berpikir bahwa pemirsa sekalian, kita rakyat Indonesia, kita pasti sudah bisa melihat, sudah bisa mempelajari rekam jejak gejolak politik yang terjadi beberapa bulan terakhir ini. Jadi kita bisa melihat yang main drama Korea itu siapa, yang main sinetron itu siapa sebenarnya, yang politik penuh dengan perasaan itu siapa.
Padahal kita ketahui bahwa dalam dunia politik itu yang diutamakan adalah adu gagasan, bukan adu perasaan. Tetapi fakta yang terjadi hari ini berbeda. Dan saya sangat yakin pemirsa sekalian mungkin sependapat dengan saya bahwa beberapa bulan terakhir ini atau beberapa minggu terakhir ini pertunjukan politik yang menjadi polemik di negara kesatuan Republik Indonesia ini, khususnya di Mahkamah Konstitusi, itu datangnya dari mana? Saya sangat yakin rakyat Indonesia pasti tahu itu. Sehingga tidak heran dalam cuplikan video tadi kita mendengar ada netizen yang mengatakan bahwa ini semua berawal dari keluarga Presiden Joko Widodo itu sendiri. Baik itu dari Gibran Rakabuming Raka, dari Kaisang Pangarep, dari Ketua MK, Bapak Anwar Usman yang adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka itu sendiri. Dan ini semua sudah terjadi. Oleh karena itu kita sebagai rakyat, mari kita gunakan akal sehat kita untuk melihat fenomena politik yang terjadi akhir-akhir ini. Mencintai seseorang itu boleh. Mengagung-agungkan, memuja-muji itu boleh. Tetapi jangan sampai kita yang digoblokin. Jadi saya berharap pemirsa sekalian, di mana saja kita berada, mari kita berusaha untuk menjaga nilai-nilai keadilan di bangsa ini. Nilai-nilai konstitusi di bangsa ini. Karena peristiwa yang terjadi hari ini hanya demi kepentingan Gibran Rakabuming Raka. Lalu aturan konstitusi itu harus diobrak-abrik. Tentu ini adalah catatan sejarah. Ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi di bangsa ini. Dan mungkin ini bukan sesuatu yang baik. Ini adalah contoh yang buruk untuk generasi penerus bangsa. Jujur, saya secara pribadi lebih menghargai proses atau cara. Itu jauh lebih elegan, jauh lebih mulia. Ketimbang ketika kita mau memperoleh sesuatu atau mau menggapai sesuatu dengan cara-cara yang instan. Itu tua sekali. Sesuatu yang amat dan sangat buruk. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita mencoba untuk menyimak cuplikan-cuplikan video yang telah saya kumpul. Dan semoga cuplikan video ini bisa berguna bagi pemirsa sekalian. Jika ada yang suka dengan cuplikan-cuplikan video ini, silakan share di link media sosial kalian. Tetapi jika ada, maksud saya jika tidak berkenan, tidak apa-apa, ditinggalkan saja. Mari kita saksikan bersama-sama. Kalau saya melihat orang yang kecewa karena Jokowi tidak Jokowi lagi. Ya. Karena misalnya Budi punya akun Instagram atau selebgram. Selebgram itu akan terus dicintai fansnya sepanjang tindakan-tindakan yang dipublikasi di IG dia sejalan dengan kemauan atau penglihatan fans tentang dirinya. Jadi ada semiotika yang muncul, ya, imagologi. Jadi citra yang muncul Budi itu seperti ini, gitu. Misalnya anak muda, eksekutif muda, apa dan seterusnya lah begitu ya. Nah, ketika kemudian itu menyimpang dari itu, dari pattern itu, dari pola itu, orang pasti akan bereaksi. Nah, ini problemnya pecinta-pecinta Pak Jokowi itu banyak yang kemudian menyesalkan, bahkan sebagian masih tidak percaya, apa iya sih Pak Jokowi sampai sebegitu. Quran saja mengatakan seorang akan menjadi tiranik, menjadi despotik manakala melihat dirinya serba cukup, tidak pernah kalah begitu. Jadi tidak juga kita bisa mengatakan bahwa ini sejak awal dulu orangnya demikian. Ini adalah karakter yang terpendam
dan baru terbongkar hari ini. Saya tidak mempercaya itu. Hanya yang saya ingin mengajak rekan-rekan yang semula mencintai Pak Jokowi, ya terimalah kenyataan bahwa hari ini Pak Jokowi bersama dengan Prabowo dan Gibran, sehingga memang ketika hari ini harus benturan itu sesuatu yang tidak terelakkan. Tetapi kan kita tidak memusuhi Joko Widodo, kita akan bertarung secara sehat. Saya pernah mendapat nasihat dari guru politik saya, almarhumah ibu saya sendiri. Rom, politik itu dulinan, karena saya orang Jawa Timur ya. Itu diomongin begitu. Politik itu dulinan, tapi lek dulinan sing temenan. Politik itu permainan, tapi kalau sedang bermain yang sungguh-sungguh. Nggak ada kan kemudian pertandingan sepak bola terus pura-pura ngegolin, pura-pura nggak ngegolin. Kita berbicara tentang bahwa sekarang Pak Jokowi memilih berhadapan kan, karena saya pernah mengatakan ketika Pak Jokowi nggak pernah kalah selama 5 kali bertarung, plus 2 kali mantu dan anaknya, maka Pak Jokowi sekarang kebingungan kalau dari sisi kacamata dunia persilatan ini berhadapan dengan siapa lagi. Nah kan begitu, karena semua datuk dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan dia semua sudah kalahkan, menang terus kan. Nah sekarang dia hadapi dirinya sendiri. Jadi seperti komik Lucky Luke gitu loh. Lucky Luke ya, menembak lebih cepat dari bayangannya sendiri begitu. Bang bang Lucky Luke. Jadi ini Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan berhadapan dengan Pak Jokowi sebagai bapaknya Gibran. Saya pikir itu bukan isu, memang fakta hari ini. Memang Orde Baru rebound seperti disampaikan oleh Mbak Puan. Karena apa? Mbak Prabowo itu adalah salah satu yang menikmati ketika itu. Orde Baru itu bahasa umumnya, bahasa sederhananya itu KKN kembali lagi, kira-kira begitu, dan simbolnya ada di Pak Prabowo, karena waktu itu Pak Prabowo lah yang satu-satunya sampai hari ini bagian dari Orde Baru. Nah, oleh sebab itu jangan diulangi lagi, kata Pak Jokowi, jangan ke SD lagi. Pasangan Pak Prabowo yang ada ini menunjukkan kembali ke orde yang lama, orde SD. Padahal harusnya sudah kuliah S2, S3. Loh ini tiba-tiba kembali lagi ke taman kanak-kanak. Dan kenapa Mbak Puan sampaikan itu? Karena Orde Baru, KKN itu yang menjadi korban nyatanya adalah Partai PDI Perjuangan. Dan sampai menumpahkan darah di kantornya. Saya yakin itu trauma itu masih pendek kok. Dan itu Indonesia harus diingatkan, itu alarm menurut saya apa disampaikan oleh Mbak Puan itu alarm di mana KKN muncul lagi dan sekarang bersimbiosis dengan kekuatan yang sesungguhnya dilahirkan oleh Mbak Puan juga, Pak Jokowi ini. Nah oleh sebab itu jangan mengulangi politik Indonesia kembali ke era taman kanak-kanak. Menurut saya saatnya kita sadar. Makanya kita menyampaikan konsep perubahan, narasi perubahan untuk naik kelas, untuk naik tingkat, magister lah minimal, meskipun belum doktoral. Jangan Pak Viva diajak lagi kita sekolah di taman kanak-kanak. Dan Pak Prabowo itu simbol Orde Baru loh, jangan dilupakan. Pak Prabowo itu apapun simbol Orde Baru. Gibran itu masuk menjadi calon wakil presiden ya, itu melalui polling nggak? Melalui kongres rakyat nggak? Ya, apakah kemudian pencalonan Gibran itu benar-benar equal? Anda lah, kamu bisa nggak besok tuh mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden ya, kalau bapakmu itu bukan presiden? Nah, siapa yang akan menilai dia tiba-tiba kamu langsung diterima oleh Partai Golkar dan 2 hari kemudian menjadi calon wakil presiden? Mimpin aja pengennya lama nggak dapat ya. Prof Mahfud tahun lalu 5 tahun lalu. Ya itu jadi langsung berarti gitu ya. Itu kan berarti dia ada privilege ya, privilege sebagai anak presiden ya. Itu. Kalau misalnya Anda berjualan atau berbisnis ya. Kalau Anda orang biasa, ya. Anda ya dapat modal dari mana ya? Tapi anak presiden kan bisa mendapatkan investasi yang auzubillah min zalik gedenya itu, yaitu dari berbagai sumber kan. Adakah kemudian kesetaraan itu? Ya,
Ini pada anak muda ya, dan anak muda yang juga berkarir, saya mau juga bertanya sama dia, apakah Anda memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak presiden untuk menjadi misalnya penguasa di daerah atau kemudian sekarang menjadi calon penguasa di tingkat pusat gitu. Nah, kalau itu kemudian tidak equal ya, tidak ada equality before the law, tidak ada kesamarataan, kesejajaran depan hukum, yaitu Anda bisa tahu bahwa ini pasti ada hak-hak privilege yang luar biasa. Soal Gibran itu kita lihatnya begini. Partai politik menciptakan satu sistem yang memungkinkan karir dalam politik itu tidak terlalu menjadi persoalan. Saya sering mengatakan kepada orang-orang bahwa negara kita ini party ID-nya itu tidak kuat. Termasuk negara yang orang mengasosiasikan diri dengan partai politik itu tidak kuat. Sehingga yang terjadi adalah orang dicalonkan menjadi pemimpin itu bukan karena dia berkarir di dalam partai politik, tetapi lebih karena alasan-alasan lain, popularitas, uang, dan sebagainya. Sementara kita-kita, termasuk orang seperti saya, itu seperti tidak punya masa depan dalam politik seperti ini. Karena karir tidak dihormati. Itu yang pertama. Yang kedua, pembuatan threshold oleh partai-partai besar yang dengan demikian menghendaki agar politik itu diatur dari belakang layar partai politik. Dan itulah yang menyebabkan mereka yakin betul bahwa mereka akan mengatur siapa yang akan dicalonkan sejak awal. Sehingga sekali lagi, orang-orang seperti kita ini yang baru mendirikan partai politik dan berdarah-darah dalam politik, sampai kita bertengkar dan sebagainya karena idealisme dalam politik, tetap tidak dapat tempat. Dan sekali lagi yang dapat tempat adalah alasan-alasan lainnya, termasuk di dalamnya popularitas. Untunglah Pak Prabowo termasuk yang tidak setuju dengan threshold. Sekarang apa yang terjadi dengan Gibran? Gibran adalah orang yang diuntungkan oleh situasi. Dan ada banyak orang yang ingin diuntungkan oleh situasi bukan karena karir. Di PDIP ada pertanyaan, kenapa bukan orang seperti Mbak Puan yang dicalonkan? Kenapa orang yang karena popularitas tinggi yang dicalonkan? Apa hak survei untuk menentukan calon presiden dari sebuah partai politik? Sama juga, dan dalam hal ini hanya Pak Prabowo yang konsisten bahwa dari awal dia mendirikan partai politik, dan kemudian dia dicalonkan, dan dia sampai sekarang menjadi calon presiden, konsisten melalui proses karir dalam partai politik, yang lain tidak. Anies Baswedan nggak ada partainya, karena surveinya tinggi aja dia dicalonkan. Jadi stop berbicara tentang kenapa Gibran, ya karena dia diuntungkan oleh situasi sekarang. Salah sendiri mendesain sistem yang tidak menyebabkan orang-orang seperti saya yang menjadi calon, tapi orang lain yang diuntungkan oleh keadaan, salah sendiri. Sehingga dia diuntungkan, nggak usah disesali. Nanti ngomong dinasti dari mana? Nah, ada dalam demokrasi tidak ada dinasti. Dalam demokrasi orang dipilih oleh rakyat. Kalau orang mencalonkan diri anak siapapun dia, kalau rakyat tidak memilihnya, nggak akan terpilih. Pernah ada anaknya wapres di masa-masa yang lalu dan juga kemarin, tidak terpilih oleh rakyat, tidak jadi dia. Partai politik kan hanya bertugas untuk mencalonkan, tapi tidak punya hak untuk memilih. Nah inilah yang terjadi. Jadi sekali lagi sistem politik mesti kita perbaiki ke depan. Kalau tidak, kita terus-menerus kayak gini nih sekarang menyesal. Terutama partai-partai besar yang tadinya pikirannya dia akan menentukan dan memutuskan siapa yang akan menjadi calon. Dan ternyata bukan itu yang terjadi. Pasar yang mengendalikan keadaan. Kita harus memperbaiki keadaan. Tapi jangan kesalahan ini kemudian ditumpahkan kepada orang yang bernama Gibran yang dia juga tidak tahu apa-apa kenapa situasi ini terjadi. Begitu cara melihatnya. Banyak yang bilang begini, Mbak, kalau Prabowo jadi presiden, dia tidak akan dikendalikan oleh siapapun karena Prabowo itu ketum partai. Oke, mari kita dengarkan pandanganku. Fakta kalau Pak Prabowo itu ketum partai terbesar lagi nomor 2 di Indonesia, Gerindra, itu benar. Itu fakta. Tapi apakah nanti beliau saat misalnya terpilih menjadi presiden tidak akan dikendalikan oleh siapapun? Tunggu dulu. Kita lihat fakta yang terjadi sekarang saat ini aja, fakta yang kita semua bisa lihat. Dalam penentuan cawapresnya saja terlihat sekali Bapak Prabowo yang ketum itu
terlihat tampak seperti dikendalikan oleh sesuatu atau seseorang? Kita nggak bisa pungkiri itu, apalagi di saat deklarasi cawapresnya yang notabene masih kontroversial tersebut, yang masih muda itu, yang masih anak presiden itu, dengan lantangnya bilang apa? Kalian masih ingat dong? Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Kalau in my opinion, dalam kacamataku, dalam pandanganku, statement itu udah jelas ada kendali. Bahkan sebelum beliau menjadi presiden, sudah dikendalikan. Jadi buat kamu, siapapun kamu yang mengatakan kalau Pak Prabowo, ketum partai, jadi presiden nanti tidak akan dikendalikan oleh siapapun, yuk, mari kita berpikir ulang dengan melihat fakta. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Saya berharap cuplikan-cuplikan video tadi, mulai dari awal hingga akhir, bisa menambah wawasan kita, bisa mengedukasi kita dalam dunia politik. Mengingat pesta demokrasi pemilu 2024 ini sudah di depan mata, kurang lebih lagi 2 atau 3 bulan ini. Dan saya berharap agar pemirsa sekalian tetap aktif, tetap semangat, tetap konsisten untuk mempelajari setiap rekam jejak dari semua calon presiden maupun calon wakil presiden saat ini. Karena ini adalah penentu untuk kemajuan bangsa kita di periode 2024 sampai 2029. Saya berharap bahwa hal-hal yang disampaikan dalam cuplikan-cuplikan video ini, kita semua bisa lebih peka, lebih teliti, lebih cerdas lagi untuk melihat rekam jejak, case by case, persoalan by persoalan yang terjadi di bangsa kita hari ini. Jangan sampai kita sebagai rakyat jelata kita menjadi korban. Jangan sampai kita sebagai rakyat jelata kita menjadi objek korban dari politik saat ini. Sehingga seringkali saya katakan bahwa mari jangan menjadi antipatik dari politik. Kita harus terlibat aktif dalam dunia politik untuk melihat polemik-polemik yang terjadi saat ini. Biar jangan sampai rakyat terus yang dikorbankan. Saya sangat yakin dan percaya di era digital sekarang kita semua sudah mampu untuk mengakses semua informasi, untuk mempelajari semua berita, baik itu di politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya, yang membuat kita itu semakin cerdas. Dan harapan terbesar saya di pemilu 2024 nanti, kita mampu untuk memilih pemimpin yang benar-benar datang dari lubuk hati kita, dari suara hati kita, tanpa ada iming-iming, tanpa ada paksaan dari siapapun. Karena suara hati kita akan menentukan pemimpin yang baik, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang berintegritas, dan tentunya pemimpin yang merakyat. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah.